Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Semua pasti dalam keadaan sukacita yang besar, terutama buat saudara-saudaraku yang kemarin merayakan Imlek. Pasti sukacita besar karena ada pemulihan keluarga, keluarga menjadi semakin solid, semakin bersatu, dan firman Tuhan katakan, kalau di sana ada kerukunan, maka Tuhan akan perintahkan kekayaan datang kepadamu. Penting sekali rukun. Oke? Soul Seeker, pada tayangan kali ini aku akan membicarakan bagaimana pertobatan Saulus yang sedemikian rupa sehingga ia berbalik keadaannya dari seorang pendosa menjadi orang yang mengabarkan Injil Tuhan hanya dihitung hari. Artinya ia langsung berubah hidupnya. Oke? Oleh sebab itu ikuti tayangan ini dalam Think of Soul Channel. Pendekatan firman dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31, di sana menceritakan bagaimana pertobatan Saulus. Saulus tinggal beberapa hari bersama murid-murid Yesus di kota Damaskus sesaat setelah ia bertemu dengan Yesus. Damaskus kurang lebih 300 km dari Yerusalem. Kurang lebih 3 hari kalau berjalan kaki dari Yerusalem. Kali ini ia menetap ke Damsyik dengan satu misi yang sama sekali berbeda dengan apa yang dia kerjakan sebelumnya. Karena beberapa hari sebelumnya ia menuju ke Damsyik dengan membawa sebuah surat jaminan untuk menangkap orang-orang Kristen. Saulus merupakan musuh orang Kristen. Dia datang untuk menangkap orang-orang Kristen itu dan membawa mereka ke Yerusalem untuk disidangkan. Bahkan Saulus orang yang setuju untuk menghukum mati orang-orang Kristen di sana. Soul Seeker, Saulus atau Paulus sebagai orang yang paling fanatik terhadap agamanya, di mana pada kegiatannya Saulus berusaha membinasakan, menghancurkan, menyapu bersih jemaat Kristen, dan ia memasuki rumah-rumah demi rumah untuk menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan dalam penjara. Tetapi secara tiba-tiba ia mengalami keajaiban yang begitu luar biasa dalam perjalanannya ke Damsyik. Dengan satu kemarahan, dengan satu tekad mau menghapuskan kekristenan, tiba-tiba ia bertemu dengan Yesus dalam sebuah kejadian yang ajaib. Dan pertemuan dengan Yesus di tengah perjalanan menuju ke Damsyik itulah yang merubahkan Paulus atau Saulus yang dirubah oleh Tuhan. Sehingga ketika ia menetap di Damsyik, di sana Saulus bukan sama seperti yang lalu, yaitu ingin menangkap orang-orang Kristen, tetapi sekarang hal ini berbalik 180 derajat dan ia bukan membinasakan orang Kristen, melainkan sebagai orang yang ingin menyebarluaskan dan membesarkan
kekristenan. Kegiatan Saulus untuk melenyapkan kekristenan merupakan teori konspirasi, di mana konspirasi adalah persekongkolan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang atau lebih untuk menjalankan rencana rahasia yang melanggar hukum. Apa yang dilakukan Paulus ini seperti memberantas enceng gondok. Kita tidak bisa menunggu enceng gondok itu bertumbuh begitu banyak di Danau Sunter di dekat kami. Karena apa? Karena bakalan berat untuk membersihkannya. Tetapi kalau baru 1-2 yang timbul, maka gampang dijaring. Setiap kali muncul enceng gondok langsung dijaring, ditumpas sekali lagi sehingga mudah dibersihkan. Itulah logika Saulus. Dia penuh keyakinan untuk membunuh dan melenyapkan orang-orang Kristen, khususnya juga di Damsyik. Soul Seeker, penilaian Saulus terhadap kekristenan itu merupakan bentuk teori konspirasi yang tidak masuk akal. Penilaian Saulus terhadap kekristenan itu merupakan suatu bentuk konspirasi yang tidak masuk akal untuk dipercaya siapapun. Dan bukti-buktinya jelas bahwa kekristenan itu salah bagi Saulus. Orang-orang Yahudi beranggapan Tuhan itu penyayang dan besar kasihnya, dan mereka menantikan Tuhan karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak mengecewakan, dan bahkan orang-orang menantikan Tuhan, pasti Tuhan akan menopang orang-orang yang menantikan Tuhan. Dan penilaian Saulus jika Yesus yang diharapkan menjadi Tuhan Mesias bagi orang-orang Yahudi yang menantikan pertolongan Tuhan, ketika dia di atas kayu salib, ketika Yesus dipakukan, jelas salah satu kata terakhir Yesus mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini sebuah perkataan yang membingungkan, yang meruntuhkan kepercayaan orang Yahudi, karena mereka rindu, mereka harapkan Yesus menjadi seorang Mesias, seorang juru selamat. Tetapi mengapa dia mengatakan, "Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi Yesus ini adalah orang yang mengalami delusi. Delusi atau faham adalah gangguan mental yang membuat seseorang sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Penderita delusi akan meyakini hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan meskipun dibuktikan salah. Bagi Saulus, yang mana Yesus menganggap dirinya Mesias, didukung dengan banyak orang di sekelilingnya yang mengobarkan delusi tersebut, sehingga membuat dia semakin percaya dan yakin bahwa dirinya memang Mesias. Ini anggapan Saulus. Tapi pada akhirnya ketika Yesus mengalami disillusion di kayu salib, disillusion berarti merusak keyakinan atau kekecewaan, dan dalam Yesus keadaan delirium. Delirium adalah kondisi mental yang menyebabkan kebingungan parah, kehilangan arah, dan kesulitan berpikir atau mengingat. Delirium bisa terjadi secara tiba-tiba dan bersifat sementara. Ini biasanya terjadi pada orang-orang yang sakit parah, yang ada di rumah sakit, dan dia menghadapi dying atau sekarat atau sakaratul maut. Biasanya ia menghadapi delirium. Ia akan mengatakan hal-hal yang aneh. Ia akan bicara hal-hal yang aneh. Maka Yesus digambarkan sebagai orang yang kena delirium. Maka Yesus berseru, "Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan itu yang membuktikan bahwa Yesus delirium bagi orang Yahudi. Pertanyaannya, apakah Bapa di surga menolong Yesus? Ternyata akhirnya Yesus pun mati juga. Kemudian murid-muridnya meneruskan teori konspirasi tadi. Mereka meneruskan delusinya. Mereka mengatakan bahwa Yesus bangkit. Tetapi siapa yang mau percaya kepada pengikutnya ini? Itu hanya sebuah teori konspirasi yang harus dimusnahkan. Ini pikiran Saulus. Dalam hal ini aku kira sebagian benar juga percaya bahwa sebagian orang mengajak untuk
berkonspirasi dengan kita jika mengatakan bahwa situasi COVID saat lalu merupakan buatan pabrik obat. Percaya atau tidak bahwa dunia ini dikuasai oleh konspirasi yang muncul di antara orang-orang yang viral di media sosmed, dan ini dibantu lagi dengan kecanggihan AI sehingga membentuk kepercayaan orang untuk berkonspirasi dengan hal-hal yang tidak benar, dengan hal yang fiktif. Ini gampang sekali orang percaya, gampang sekali orang mengunduh dan mempercayai setiap tayangan-tayangan di sosmed, dan ini merupakan konspirasi. Dan pandangan tersebut dikarenakan kebodohan manusia itu sendiri. Asal percaya saja, karena hal-hal tersebut merupakan sesuatu yang baru, yang sains. Hal ini sama dengan apa yang dijumpai Paulus ketika ada di Athena dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 21, di mana dikatakan adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Wow, ini kacau. Ini seperti di sosmed. Begitu banyak orang, dan orang senang sekali mendengar sesuatu yang baru, mengatakan sesuatu yang baru, sehingga menjadi konspirasi yang luar biasa membludak. Mendengarkan hal-hal baru ini menjadi sebuah kebutuhan orang untuk membicarakan, untuk mendiskusikan, untuk menyimpulkan. Dan hal ini menjadi sama dengan zaman kita, yaitu zaman sekarang ini sosmed, terhadap para netizen yang langsung ikut nimbrung, urun rembuk. Bukankah ini juga teori konspirasi? Namun tidak semua orang terikut dalam teori konspirasi adalah orang-orang yang IQ-nya rendah atau bodoh atau kurang pendidikan. Banyak dari antara mereka adalah orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Tidak sedikit mereka yang punya pendidikan sampai level doktor, sampai level profesor, orang-orang yang punya kecerdasan tinggi, tapi suka berkonspirasi dengan hal-hal yang baru dan mempercayainya. Sebuah contoh dari sekian banyak orang pandai, salah satunya Kurt Gödel, seorang matematikus, salah satu orang yang paling brilian otaknya, barangkali satu di antara 10 orang yang bisa paham tulisan Einstein ketika dia menerbitkan Special Relativity. Kurt Gödel bukan orang yang tidak berpendidikan, bukan orang yang IQ-nya rendah, bukan orang yang cupet pikirannya, tapi dia percaya sejenis konspirasi yang membuat dia curiga terhadap makanan yang ia makan, apapun yang disajikan baginya atau dijual bebas di luar, dia tidak mau makan. Dia hanya mau makan masakan istrinya. Ini akibat konspirasi dari luar, dan dia memandang ini sebagai hal yang benar, maka dia hanya percaya masakan istrinya. Ketika istrinya harus opnam, berminggu-minggu di rumah sakit, akhirnya Kurt Gödel mati duluan karena kurang gizi. Istrinya ada di rumah sakit dan tidak bisa memasakkan makanan baginya. Sedangkan istrinya malah diopnam tetap belum mati. Tragis, ini sangat tragis. Karena apa? Karena Kurt Gödel justru termakan konspirasi orang, sehingga ia tidak mau makan kalau tidak buatan istrinya. Mungkin kita bisa tertawa, tapi sedih juga ketika dunia kehilangan matematikus yang brilian karena kurang gizi, dan kurang gizinya karena dia percaya dirinya diincar serta mau dibunuh sekelompok orang. Padahal ini hanya konspirasi. Siapa yang akan membunuh matematikus? Tidak ada. Meskipun demikian, common sense seperti ini bisa dipercaya oleh orang-orang yang begitu cerdas seperti Kurt Gödel. Dan aku kira tidak sedikit orang-orang lain yang juga percaya terhadap teori-teori konspirasi, dan bukan orang bodoh, dan bukan orang tidak berpendidikan, dan bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Justru ada orang
orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi termakan omongan teori konspirasi dari orang lain melalui media sosmed. Daniel Kahneman dan Amos Tversky menjelaskan dalam karyanya Thinking Fast and Slow bahwa manusia memang punya dua modus dalam berpikir. Modus yang pertama yaitu modus analitik. Manusia berpikir lambat, membedah, mencari kebenaran, menguji kebenaran, mencoba mencari verifikasi dan falsifikasi. Falsifikasi itu adalah hal-hal yang salah. Namun hal tersebut menjadi kontraintuitif, tidak natural, sesuatu yang melawan bias kita, melawan kebiasaan kita, yang membuat kita ada di sini dan survive. Sementara binatang dinosaurus yang sudah punah 65 juta tahun yang lalu, kita survive bukan karena kita punya daya pikir analitik, bukan karena kita menerapkan metode ilmiah, kita survive karena kita rentan atau prone percaya teori konspirasi. Ih, bahaya ya, ini sangat bahaya. Kita ini rentan, prone percaya kepada teori konspirasi. Kita survive karena kita punya bias konfirmasi, karena kita itu cari-cari alasan kenapa aku benar dan kenapa aku bukan yang salah. Kita meluputkan data-data bahwa kita selama ini salah dan bodoh. Kita abaikan data-data seberapapun banyaknya. Kita dari 2000 tahun yang lalu sampai hari ini punya kerentanan untuk lebih gampang menerima bukti yang asal-asalan saja dan tidak sesuai dengan yang selama ini kita pegang. Dan ini sulit untuk menerima bukti-bukti yang mensyaratkan kita untuk meninggalkan teori, cara pandang, anggapan-anggapan yang selama ini kita andalkan, yang selama ini kita pikir sudah benar. Paham maksudnya ini? Jadi kadang apa yang kita pegang menjadi mudah tergoyahkan. Metode ilmiah yang mengedepankan falsifikasi atau mencari-cari kesalahan, dan kita bahkan hanya mengatakan ini hipotesaku, ini modeku benar selama belum terbukti salah. Ini kontraintuitif, tidak natural, tidak terbiasa manusia memakainya. Dan itu bukan menyebabkan kita hari ini ada di planet ini yang masih bertahan hidup sementara dinosaurus sudah punah 65 juta tahun yang lalu. Dengan demikian tidak perlu heran kalau orang-orang yang paling pandai sekalipun bisa mempercayai teori konspirasi. Meski tentu jangan dibalik jadi orang yang percaya teori konspirasi berarti orang pandai. Itu bukan alasannya. Jadi kenapa teori konspirasi bisa dipercaya? Adalah karena kita memang punya kebiasaan berpikir yang banyak menguntungkan, namun banyak merugikan juga. Jadi kita memiliki sebagai warisan atau pembawaan alamiah manusia, yaitu kita cenderung mengkonfirmasi apa yang sudah kita pegang. Paham? Jadi kadang iman kita yang kita pegang, keyakinan kita saja, kita cenderung untuk mengkonfirmasikan, mencari data-data, ini yang saya pegang ini adalah benar atau tidak. Kita ini berpikir dengan modus group think atau berpikir secara kebersamaan. Ada peer pressure, tekanan teman sebaya, lingkungan, teman lingkungan adalah orang-orang yang sejalan, sehati, sepikir dengan kita. Kita jarang ngobrol atau mau bergaul, jadi kita tidak mau menonton konten-konten yang tidak sepaham dengan kita. Contohnya kalau kita ini orang kanan atau orang-orang libertarian, orang libertarian berbicara tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa dikucilkan oleh masyarakat yang berpikiran sempit. Mereka berbicara tentang kebebasan, orang-orang percaya akan kerja keras dan pajak yang rendah dan kendali pemerintah yang kecil. Orang-orang percaya bahwa mereka yang gagal adalah orang-orang yang malas, dan mereka yang berhasil adalah orang-orang yang mau bekerja keras dan jujur dan kontributif dalam masyarakat. Maka biasanya cukup banyak orang-orang ini mendukung figur-figur semacam Elon Musk, Jordan Peterson, dan Donald Trump. Intinya aku mau menunjukkan bahwa kita ini prone, rentan terhadap konfirmasi. Ingat, hati-hati ini.
Iman kita ini rentan terhadap konfirmasi. Kita semakin melihat media sosmed, media komunikasi lewat sosmed, tetapi kita mencari konfirmasi, mencari yang namanya konspirasi-konspirasi yang baru. Dan itu bisa baik, bisa buruk juga. Dan itulah yang terjadi pada Saulus. Terjadi pada orang-orang Farisi, terjadi pada orang-orang Saduki. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang delusional, sebagai orang yang mengaku-ngaku Mesias, padahal bukan. Dalam hal ini, kalau tidak viral, tentu tidak apa-apa dan tidak berbahaya. Tetapi masalahnya, Yesus viral dan dipercaya. Dia punya banyak pengikut, orang banyak pendukungnya, dan ini bahaya. Makin viral makin bahaya. Dalam pikirannya yang sejalan dengan konspirasi orang Farisi, orang Saduki, orang Selot, atau orang-orang kaum Sikari, orang-orang Seni yang sama ingin melenyapkan orang-orang Kristen, tiba-tiba saja Tuhan menampakkan diri dan mengkonfirmasi kepada Saulus. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ini ada dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Saulus tiba-tiba menjadi buta selama 3 hari. Dan setelah mengalami pertemuan dengan Yesus di jalan menuju Damaskus, peristiwa ini terjadi ketika Saulus sedang dalam perjalanan bertujuan untuk membinasakan jemaat Kristen. Kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk bertemu dengan Saulus dan mendoakan dan menyembuhkannya. Saulus pun tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini ada dalam Kisah Rasul 9 ayat 19b sampai 20. Artinya hanya hitungan hari setelah dia bertobat dan dapat melihat, setelah 3 hari kemudian ia masuk ke rumah ibadat untuk memberitakan Yesus. Setelah Saulus tinggal beberapa hari di sana, dia memutuskan untuk bertindak. Dia pergi ke sinagog, rumah ibadat Yahudi, dan berargumentasi sebaliknya, berargumentasi dengan orang-orang Yahudi di sinagog, dan dia membuktikan bahwa Yesus anak Allah. Sehingga orang-orang Yahudi menjadi heran, bertanya-tanya antara takjub dan takut karena apa yang dikatakan Saulus. Apakah itu benar? Karena Saulus sebelumnya adalah orang yang akan menganiaya. Saulus ini berasal dari Tarsus, malah membuktikan Yesus Mesias. Ini kan tidak mungkin. Saulus menyeberangi keyakinan agamanya yang lalu. Ia out of the box, karena sekarang ia melihat bukan dari dunianya sendiri, melainkan melihat dengan mata rohaninya bahwa Yesus itu memang benar-benar Mesias. Bagaimana jika memang bait suci Yerusalem itu di bawah penghakiman Tuhan? Bagaimana jika memang aku melawan Tuhan? Bagaimana jika memang umat Israel selalu membunuh nabi-nabi utusan Tuhan seperti Yesus katakan di dalam berbagai perumpamaan? Bagaimana jika orang paling suci yang paling tinggi posisinya dalam hierarki kepemimpinan Israel justru melawan Tuhan? Bagaimana jika kita keadaannya seperti kerajaan Israel pada masa nabi-nabi, sehingga ketika aku merasa bergiat bagi Tuhan, justru kita sedang melawan Tuhan? Bagaimana jika itu semua benar? Itulah yang Saulus sekarang hayati. Dan dia meyakini jawabannya adalah memang itu benar, karena dia sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang naik ke surga. Dan Yesus itu bertanya pada dirinya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi dalam kebutaan Saulus, ia melihat, dia menyadari kebutaannya sama dengan orang Farisi, kebutaannya sama dengan orang Selot, kebutaannya sama karena tidak menerima kebenaran akan Yesus sebagai Mesias.
Ketika Saulus coba menggabungkan diri dengan murid-murid yang lain, ada sesuatu yang menghalangi para murid-murid saat itu. Apa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah kecurigaan dan ketakutan. Mereka menutup diri karena takut, bukan karena mereka berhati-hati, bukan karena mereka ingin menjaga kemurnian hatinya, bukan karena mereka takut berdosa. Mereka takut kepada Saulus karena Saulus orang yang mengejar mereka sebelumnya. Saulus ini tidak sampai seminggu sebelumnya adalah Saulus yang ingin membunuh orang Kristen, tetapi seminggu kemudian ia justru membalikan keadaan, memberitakan Injil Yesus. Ini sebetulnya hal yang tidak mungkin. Ini yang membuat mereka menjadi takut dan curiga. Soul seeker, murid-murid di Yerusalem ini tidak bisa menerima Saulus, tidak bisa melihat perkembangan pekerjaan Roh Kudus yang sedang dikerjakan secara luar biasa pada pribadi Saulus, dan hampir-hampir mereka sendiri memadamkan pekerjaan Roh Kudus pada diri Saulus. Kalau mereka tidak bisa menerima Saulus, apa jadinya? Tentu saja pekerjaan Tuhan bisa terhalangi, dan itu benar. Namun di sini mereka sedang resist pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena takut, karena merasa tidak masuk akal. Bagaimana seorang pembunuh sekarang memberitakan kebenaran? Dulu dia seorang yang memiliki teori konspirasi di sebelah, yang menganggap Yesus bukan Mesias, yang menganggap orang Kristen harus dibunuh. Tiba-tiba sekarang dia menjadi promotor dalam kekristenan, dan dia menjadi apologet untuk memberitakan kebenaran Yesus. Jadi murid-murid ingin melindungi diri dari Saulus karena menganggap Saulus pasti punya niat jahat. Ketakutan itu melumpuhkan mereka sehingga mereka tidak bisa menjadi channel of blessing bagi Saulus, tidak bisa membiarkan Saulus jadi channel of blessing bagi mereka, tidak bisa membiarkan pekerjaan Tuhan mengalir di tengah mereka. Lebih besar dari mereka bayangkan. Apa yang menghalangi? Ketakutan. Dan ketakutan ditambah dengan konspirasi antara murid-murid, maka mereka menjadi takut. Dan apa yang Tuhan kerjakan untuk addressing ketakutan itu? Inilah yang Tuhan kerjakan. Tuhan menyediakan maklar. Maklar itu make it happen, membuat urusan cepat keluar. Mereka menjadi katalisator. Katalisator adalah individu yang dapat mempercepat atau memprovokasi perubahan atau tindakan. Dan katalisator maklar di bagian ini adalah Barnabas. Barnabas sepertinya another nobody, sebagaimana juga Ananias yang dipakai Tuhan sebagai katalisator. Dia percaya pada Saulus, dia mendengar Saulus, dia kemudian mengantarkan Saulus kepada murid-murid yang takut itu. Dan dengan cara itu Saulus kemudian diterima. Dengan cara itu Tuhan meneruskan pekerjaannya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Melalui Barnabas sebagai katalisator, sehingga melenyapkan ketakutan di antara murid-murid. Jadi katalisator yang bernama Barnabas itu menaruh percaya kepada Saulus, membuka hatinya kepada Saulus, dan karena murid-murid lebih mudah menaruh percaya kepada Barnabas daripada Saulus, maka ketika Barnabas memperkenalkan Saulus kepada mereka, mereka mau menerima, mereka mau membuka hati. Saulus kemudian tinggal bersama dengan mereka di Yerusalem dengan berani mengajarkan nama Yesus. Soul seeker, apa yang dapat kita dapatkan di sini? Kita jangan termakan teori konspirasi. Iman yang kita pegang jangan digoyahkan dengan teori konspirasi, baik melalui omongan orang, baik melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat di sosmed, di handphone saudara. Karena Paulus yang sebelumnya adalah hendak membunuh dan membinasakan kekristenan dengan teori konspirasi dari Saduki, dari Farisi, dari Selot. Tetapi akhirnya dia menjadi orang yang berubah karena dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi.
Sebaliknya juga ketika murid-murid menjadi takut dan bertumbuh takut karena konspirasi ketakutan, akhirnya Tuhan memberikan Barnabas sebagai katalisator untuk menerangkan siapa Saulus yang sudah berubah itu. Soul Seeker, tetap bertahan di dalam iman, jangan digoyahkan dengan situasi keadaan apapun yang orang-orang bisa berikan dalam teori konspirasi. Walaupun itu orang benar, walaupun itu orang hebat, ingat apa yang kamu percaya itu iman, keyakinanmu. Jangan digoyahkan, jangan mencari konfirmasi data apapun, karena itu apa yang menambahkan di luar kehendak Tuhan justru akan sebaliknya membuat kita ragu dan membuat kita tidak percaya. Puji nama Tuhan, aku berdoa bagi kamu. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang ada di Think of Soul, supaya imannya tetap kuat, tidak mudah digoyahkan dengan konspirasi-konspirasi dari luar, karena keyakinan itu datangnya secara pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, pengajaran Saulus bertemu dengan Tuhan, ia akhirnya berubah cara sudut pandangnya terhadap Tuhan, dan dia menerima keselamatan di dalam Yesus, dan dia mengobarkan dan memberitakan nama Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap orang yang ada di channel ini diberkati Tuhan dan makin kuat dalam iman percayanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke Soul Seeker, Tuhan memberkati. Havenu Shalom Aleichem. Tetap kuat di dalam iman. Jangan terpengaruh teori konspirasi. Haleluya. Amin.